semua. Nah, bilang sama kita semua bagus. Oke, baik. Teman-teman makasih ya. Ini momen yang nggak pernah saya bayangkan waktu dulu iseng-iseng bikin playlist tahun 2007 ya. Ternyata tiba-tiba ini aku suruh kasih duduk kemana? Terus, karena ternyata ada orang yang kurang kerjaan dan seserius ini sampai bikin kelempang gitu ya. Waktu kita bikin 2014 juga coaching nggak segitunya ya Mas ya. Tapi memang ada orang-orang yang memang akhirnya merasa bahwa ya yang kita lakukan ini bukan hanya untuk mendapatkan sebuah sertifikat, tapi untuk mengubah dirinya gitu. Teman-teman mungkin baca postingan saya waktu Pak Isan Makam Firki lulus, foto sama Via itu ya, tulisannya berjuang riset gitu. Terus saya tulis di situ bahwa iya ya, kalau direnung-renungkan hampir semua yang lulus itu adalah orang-orang yang mampu menaklukkan kemalasannya, ketakutannya, keraguannya. Itu kata kuncinya gitu. Hampir semua kayak gitu ya. Even Mbak Anda sekalipun yang lulus langsung di ujian kedua, ya kan? Agak jarang nih orang ini kan. Tapi saya yakin itu perjuangan luar biasa itu, nggak mandi-mandi dari sini, nggak terlambat naik kereta, ya itu kan menaklukkan kemalasannya, ketakutannya, keraguannya, kebingungannya, dan semua itu ditaklukkan untuk melampaui dirinya gitu. Jadi seperti emang itu, dan kayaknya cuma itu satu-satunya jalan. Michael Hall itu pernah mencoba 1 kali batch. Jadi dia penasaran kan kenapa ACMC, training coachingnya dia itu nggak bisa langsung banyak meluluskan di hari ke-8. Sementara training yang for trainersnya, NSTT namanya itu semua orang lulus, 14 hari training lulus. Lalu dia pernah uji coba 1 kali, kayaknya kalau latihannya diperbanyak, kemungkinan akan bisa lulus seperti halnya si trainer for trainers itu. Jadi 1 batch di Filipina diubah dari 8 hari jadi 10 hari dengan harapan ditambah latihannya, and it doesn't work. Tetap tidak ada yang lulus. Kesimpulan dia sederhana di email yang dia kirimkan ke kita semua, dia bilang ya pada akhirnya orang harus ketemu sama klien, reflect, berjalan gitu, karena kan kerjanya coach itu ya, kerja trainer itu harus bisa dinilai sekali tampil lulus karena kerjaannya cuma itu, ngajar dan selesai. Tapi coaching nggak begitu, nggak pernah begitu. Nah, saya tulis di status itu bahwa saya bilang kenapa mesti serius ini belajar coaching segitunya gitu untuk bisa kompeten lah, bukan lulusnya kompeten. Ya, karena inilah yang akan dialami sama klien kita atau coach kita. Saya baru ngalamin ini lagi ada coach yang di momen terakhir, sesi kedua atau ketiga coaching itu saya ngerasa dia dapat banget dari sesi sebelumnya. Tapi pas saya follow up sebulan setelahnya, dia mengatakan justru sebulan terakhir itu yang paling buruk dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini saya berpikir kalau aku yang dulu akan bilang bahwa wah gagal ya. Waduh, iya, kok saya 3 sesi lagi apa kontrak dibatalin, tapi untung udah bayar di depan dia kan. Tapi saya pikir-pikir, ya memang kenyataannya begitu kan. Saya mau survei dikit ya, berapa orang yang merasa zaman sekolah itu orang rata-rata? Oke, baik. Nah, tak bandingkan ya, berapa orang yang zaman sekolah itu sering berprestasi? Ada gitu. Nah, jumlahnya selalu kayak gini ya. Kurva normal itu kayak gitu kan. Yang parah banget ada sedikit gitu ya. Yang bagus banget ada sedikit. Tapi jauh lebih banyak orang itu yang rata-rata, dan menariknya orang ini bisa terus rata-rata karena menganggap dirinya rata-rata. Padahal logikanya harusnya nggak ada orang yang rata-rata dong. Tiap ciptaan itu diciptakan sebaik-baiknya kok. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan? Diciptakan dengan ciptaan yang sebaik-baiknya kok gitu. Nah, cuman kan yang rata-rata ini karena merasa di kurva normal ini lalu merasa bahwa ya sudahlah, memang di sini tempat saya gini, kok ini kotakku gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, tak ceritain sedikit ya. Ini boleh cerita sedikit, bukan buat nyombong, tapi semata-mata buat refleksi. Karena saya merasa saya orang yang kayak gitu. Zaman sekolah nggak pernah ranking, nggak pernah. Terakhir ranking itu kayak kelas 2 SD deh. Pernah itu. Setelah itu nggak pernah lagi. Juara-juara, ikut lomba, MTQ, paskibraka, puisi, nggak pernah gitu ya. Nah, tapi yang menarik saya amatilah dari dulu sampai sekarang, saya selalu menginginkan sesuatu dan tidak pernah langsung tercapai. Lalu saya pelihara keinginan itu, mungkin 2-3 fase berikutnya baru tercapai. It always happen. Saya pengen jadi ketua OSIS dari SMP, jadinya baru pas SMA. Ya kan?
Nah, pas kuliah IP biasa-biasa aja, nggak pernah jadi ketua, terus kemudian ternyata pas kerja ya bikin sesuatu. Di Astra itu saya 7 tahun, saya resign dengan sebelumnya dapat penghargaan Best Trainer Award di Astra. Ntar dulu, 7 tahun bos. 7 tahun. 7 tahun prosesnya gitu kan. Terus saya pindah ke Dunamis kemarin, ini cuma ceritanya kemarin saya dapat penghargaan Top Gun Award. Kriterianya itu ya aku pengen cerita bukan itunya ya. Karena pas di mobil sama teman juga saya cerita, saya ini slow learner saya bilang gitu. Jadi kriterianya tuh jumlah ngajar paling banyak, NPS lumayan bagus, dan diserahi macam-macam terjun bisa diselesaikan, diminta oleh klien. Itu tergabung semua kemudian jadi Top Gun yang kayaknya udah. Jadi tidak selalu ada penghargaan itu. Jadi bisa aja 1 tahun tidak ada penghargaan itu karena memang nggak ada yang dianggap layak. Dan terakhir itu tahun 2014 ada, terus kosong, terus baru ada kemarin. Nah, terus pas teman saya nyelamatin saya bilang, jangan gimana dulu, 8 tahun bos. Saya 8 tahun di Dunamis dan itu waktu yang sangat panjang untuk memelihara keinginan. Yang lucunya, ini saya mau cerita soal poin memelihara dan menembus kemalasan itu. Jadi kan saya dapatnya tuh karena performance 2019. Yang sebenarnya saya sudah berharap dapat di 2019. Karena 2018 saya mencapai rekor yang paling tinggi, paling banyak, dan di 2019 tiba-tiba penghargaannya nggak diadakan. Jadi Januari, Februari kok nggak ada momennya ini ya? Karena kita nggak achieve target jadi nggak diadakan penghargaan itu kan. Terus, nah singkat cerita kemarin pas dapat jadi biasa aja gitu, jadi biasa aja karena saya berpikir ya mungkin ini yang harusnya dirasakan oleh klien-klien kita ya. Bukan ujung itu yang dikejar gitu loh, tapi pertumbuhan diri kata Pak Heri tadi yang dikejar. Sehingga ketika kita dapat sesuatu memang tidak bisa disangkal lagi, memang itulah kelayaan kita untuk mendapatkannya. Soalnya apa? Soalnya keinginan kita memelihara diri itu harus terus dipelihara setelahnya. Nah, di perjalanan pulang dari Thailand kemarin saya mikir begini, apa yang mau dibanggakan gitu? Karena sebentar lagi Senin saya masuk kelas, ketemu klien saya, mereka nggak tahu saya, dan mereka nggak peduli saya siapa, dapat Top Gun apa enggak. They don't care, yang mereka peduli adalah apakah 2 hari ini saya dapat dari sesuatu dari kamu apa tidak gitu. Jadi pun setelah ini klien kita nggak akan peduli sama CPNC-nya. Udah saya bilang di hari pertama kan, nggak boleh sama CPNC, yang peduli adalah apakah di momen pertemuan itu ada experience belajar bersama yang bermakna gitu. Nah itu yang sebenarnya sedang kita latih. Karena kita sudah melalui proses itu dan akan terus melaluinya, maka habis itu kita akan santai ketemu sama klien kita. Dia naik kita senang, dia turun kita juga santai gitu. Karena kita tahu turun itu adalah momen kesadaran supaya dia bisa cepat naik lagi. Kayaknya itu sih, mudah-mudahan merangkum keseluruhan perjalanan kita yang masih akan terus kita lanjutkan. Habis ini saya nggak mau membiarkan teman-teman Jogja ini leha-leha. Saya mau ajak langsung latihan jadi mentor. Yang mana ya? Latihan jadi mentor. Oh ya kita ganti istilahnya dulu, istilahnya asesor. Terus kita pikir-pikir, kayaknya kalau asesor itu kepakainya sesekali ya. Pas ada ujian baru kepake gitu kan. Jadi kayaknya kita ganti mentor dengan 2 tujuan. Pertama supaya kepakainya tidak hanya pada saat ujian, pas pendampingan. Dan yang kedua, mentor ini nanti skillnya masih lebih tinggi. Karena kan ngerasain ya di mentor Anda ya. Jadi pas si coach barunya nih start, lalu pos. Lalu kemudian si mentor ini harus bisa step in melanjutkan sesinya, terus balikin lagi ke dia. Nah ini sakti, ya kan, habis ini sakti nih kan. Jadi ini akan membuat ya perjalanan kita akan lebih exciting lah gitu. Dan alhamdulillahnya proses mentor ini sertifikasinya ya tidak ada cara lain selain kita belajar terus, berlatih terus di momen latihan. Jadi kayaknya sih akan lebih enjoy lah. Begitu kira-kira teman-teman. Moga-moga manfaat, sharing sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.